Otonomi daerah adalah suatu sistem pemerintahan yang memberikan hak dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian, otonomi daerah mengacu pada wilayah yang memiliki kemandirian hukum dan menjalankan pemerintahan sendiri berdasarkan peraturan yang mereka tetapkan sendiri. Oleh karena itu, otonomi lebih mengutamakan terciptanya aspirasi dan partisipasi masyarakat lokal daripada sekadar kondisi struktural. Fokusnya adalah pada kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri secara mandiri sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Prinsip pemberian otonomi kepada daerah adalah prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan aparat serta pelayanan umum, pemerataan dan keadilan dalam memperhatikan keanekaragaman daerah. Di Indonesia, konsep ini diimplementasikan melalui desentralisasi yang memungkinkan pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengelola berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. Prinsip pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibagi menjadi 3. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tidak dapat didelegasikan kepada daerah. Yang kedua, urusan pemerintahan tempurung, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, urusan pemerintahan umum, yaitu urusan yang kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah untuk mengelola urusan pemerintahan secara keseluruhan. 3 tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, ketidaksetaraan antar daerah. Terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal sumber daya dan kemampuan antar daerah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam kapasitas fiskal dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan dan pelayanan publik. Yang kedua, konflik kepentingan dan ketidakstabilan politik. Konflik ini seringkali dipicu oleh perbedaan dalam pembagian kewenangan dan sumber daya, serta munculnya elit politik lokal yang dapat mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan di daerah. Selain itu, otonomi daerah dapat memicu politik biaya tinggi dan politik uang yang dapat menghambat proses demokrasi yang sehat. Yang terakhir, keterbatasan sumber daya dan kapasitas pemerintah daerah. Banyak daerah yang belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan potensi ekonomi lokal mereka, yang mengakibatkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, banyak kepala daerah yang terlibat dalam kasus hukum dan manajemen keuangan yang buruk, atau yang sering kita sebut dengan korupsi. Salah satu contoh konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terjadi pada kasus pengelolaan tambang emas PT Bumi Sukses Indo di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah daerah Banyuwangi pada awalnya menolak izin tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada perusahaan tertentu dengan alasan dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah daerah merasa bahwa keputusan pusat tidak melibatkan konsultasi yang memadai dengan mereka, sehingga mengabaikan aspirasi masyarakat setempat. Penyebab utama konflik ini adalah perbedaan prioritas antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat memandang izin tambang sebagai upaya mendukung investasi dan peningkatan pendapatan negara, sementara pemerintah daerah khawatir terhadap risiko kerusakan lingkungan, kehilangan mata pencaharian warga lokal, dan ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayah mereka. Selain itu, kurangnya koordinasi serta lemahnya mekanisme komunikasi antara pusat dan daerah turut memperburuk situasi. Penyelesaian konflik ini melibatkan mediasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan kementerian terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah pusat akhirnya merevisi izin tambang dengan menetapkan syarat yang lebih ketat terkait pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan lebih besar untuk mengawasi kegiatan tambang.